Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam chapel kita. Dan tentunya chapel hari ini menjadi spesial bagi kita, karena saatnya kita juga bersama-sama memperingati dan merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Suatu momentum yang begitu penting bagi iman Kristiani kita. Karena di sanalah kita melihat bagaimana Kristus menang atas maut, menang atas dosa, dan kemudian menyelamatkan kita semua. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Tapi tahukah Anda siapa yang pertama kali mengucapkan selamat Paskah? Alkitab berkata bahwa yang pertama kali mengucapkan selamat Paskah justru bukan manusia, justru bukan murid Tuhan. Yang pertama kali mengucapkan selamat Paskah justru adalah malaikat Tuhan. Apa yang diucapkan oleh malaikat Tuhan itu untuk menjadi ucapan selamat Paskah pada masa itu? Malaikat berkata kepada para perempuan-perempuan yang datang saat itu, "Ob estin hode Allah egerte," yang artinya ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Siapakah yang pertama kali mendapatkan ucapan selamat Paskah dari para malaikat itu? Mereka adalah para perempuan. Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Para malaikat kemudian mengucapkan selamat Paskah kepada para perempuan ini. Kita akan lihat dan sama-sama nikmati di dalam pemberitaan firman Tuhan di saat kesempatan hari ini. Kita akan merayakan Paskah, kita akan menikmati akan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana pengharapan di dalam salib Kristus. Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah chapel kita kali ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang sudah bangkit bagi kami, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan menyelamatkan kami. Hari ini kami datang kepadamu untuk memperingati akan Paskah. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya momentum ini boleh kami pakai sebaik-baiknya, dan kami menemukan sesuatu yang bermakna melalui kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan bagi kami. Kami boleh melihat bahwa peristiwa salib Kristus sebagai suatu pengharapan bagi kami, terutama di tengah-tengah situasi seperti saat ini yang sedang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau dari tempat kudus-Mu, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam kasih Kristus yang sudah bangkit itu, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan memikirkan satu bagian firman Tuhan dalam tema pengharapan dalam salib. Ada dua bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama di saat chapel ini. Yang pertama terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kemudian yang kedua 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit.
Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bagian yang kedua saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu kita telah bersama-sama menikmati khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Dwi mengenai Via Dolorosa. Kita dari sana telah belajar betapa mengerikannya hukuman salib itu. Cicero, seorang sejarawan, berkata bahwa hukuman salib adalah hukuman yang paling puncak, hukuman yang paling ekstrim. Dan bagi orang-orang Yahudi, mereka kemudian berkata bahwa hukuman salib itu adalah hukuman yang diperuntukkan bagi mereka yang dikutuk oleh Tuhan. Betapa mengerikannya hukuman salib itu. Kita telah bersama-sama mengetahui bahwa orang yang disalib itu akan mengalami suatu siksaan. Yang bahkan siksaan itu sudah dimulai bahkan sebelum proses penyalipan dimulai. 12 jam kira-kira sebelum proses penyalipan itu dilaksanakan. Orang yang mendapatkan sanksi atau eksekusi salib itu sudah akan melewati suatu proses yang begitu berat. Dia akan disiksa, dia akan dicambuk, dia akan dipukul, dia akan dihina, dia akan dinodai, dia akan dipermainkan, dan diperlakukan bahwa seolah-olah dia itu bukanlah manusia. Ia disiksa sedemikian rupa di dalam hukuman salib itu. Barulah kemudian setelah semua proses ini berlangsung, setelah dia sudah dicambuk sebanyak 39 kali, tubuhnya telah begitu hancur oleh karena cambuk yang digunakan pada saat itu. Ia telah didera dengan berbagai pukulan, dengan tongkat dan lain sebagainya. Ia telah dihina, ia telah diarak sepanjang perjalanan di tengah-tengah kota itu untuk dipermalukan di depan orang banyak. Dia telah dipermain-mainkan. Tibalah saatnya kemudian dia dibawa di suatu tempat di luar kota, biasanya di daerah perbukitan atau biasanya juga di pinggir jalan, dan kemudian dia digantung di sana, disalib. Tangannya ditusukkan dengan paku, kakinya ditusukkan dengan paku, digantung. Dan kemudian dia mengalami suatu siksaan yang begitu berat. Kita tahu bahwa orang yang disalib itu butuh paling tidak 2 atau 3 hari baru kemudian dia mati. Dan sepanjang waktu itu dia mengalami siksaan yang begitu berat. Ketika dia letih untuk menyanggah tubuhnya akan tertarik ke bawah oleh karena gravitasi dan juga oleh karena berat badannya. Dan di saat itulah kemudian paku-paku yang tertancap di tangannya itu kemudian akan membuat nadinya, pembuluh darahnya itu, tulang dagingnya itu menjadi terkoyak kembali. Dan itu merupakan satu titik yang begitu beratnya.
Di dalam kelelahannya, orang itu kemudian akan berusaha mendorong ke atas supaya dia bisa bernapas, supaya tulang-tulangnya tidak merasa terlalu sakit. Dia akan mendorong tubuhnya ke atas, dan di saat itulah kemudian punggungnya yang telah tercabik-cabik oleh karena cambuk itu akan kembali bergesekan dengan kayu yang begitu keras, yang begitu kasar di punggungnya dia, kayu salib itu. Dan akan kembali membuka luka. Itu menjadi suatu kengerian yang luar biasa. Kita kemudian tahu bahwa hukuman salib adalah hukuman yang begitu mengerikan. Oleh karena itu seperti yang saya sudah katakan tadi, Cicero sebagai seorang sejarawan Romawi kemudian berkata bahwa hukuman salib itu merupakan hukuman yang paling puncak, yang paling ekstrim, di mana tidak banyak orang yang kemudian sanggup melewati hukuman salib itu. Hukuman yang begitu mengerikan. Anak Allah membiarkan dirinya mengalami siksaan yang begitu luar biasa. Yang tujuannya sebetulnya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan yang menarik bagi kita untuk kita pikirkan adalah, mengapa Sang Anak Allah, mengapa Tuhan Yesus kemudian membiarkan dirinya untuk melewati prosesi eksekusi yang begitu menyakitkan tersebut? Apakah tidak ada cara lain bagi Kristus untuk menyelamatkan manusia? Apakah itu merupakan satu-satunya cara yang di dalamnya keselamatan itu bisa dihadirkan? Kita kemudian mengerti bahwa itu adalah pilihan Tuhan sendiri. Allah sendiri yang memilih jalan salib, jalan Via Dolorosa itu sebagai jalan yang harus ditempuh oleh Sang Anak Allah, oleh Sang Anak Domba itu, untuk menunjukkan kepada kita betapa fatalnya dosa itu, betapa mengerikannya dosa itu, bahwa dosa itu adalah suatu bentuk di mana manusia itu kemudian melihat Allah itu dan kemudian tidak merasa bahwa dia harus hidup kudus di hadapan Allah. Dosa itu adalah suatu pemberontakan yang begitu serius yang dilakukan oleh manusia di hadapan Allah. Dosa itu bukan sesuatu yang main-main. Dosa itu bukan hanya suatu pelanggaran kecil yang dilakukan, yang mungkin kita merasa bahwa saya hanya melanggar sedikit saja, saya hanya berbohong sedikit saja, saya hanya mencuri sesuatu yang jumlahnya kecil saja, saya hanya tidak taat mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, saya hanya menghina teman dengan satu perkataan saja. Kita tidak menyadari bahwa dosa adalah suatu pemberontakan yang begitu fatal di hadapan Tuhan. Sehingga kengerian salib itu harus ditempuh oleh Kristus untuk menunjukkan kepada kita betapa pemberontakan manusia di dalam dosa itu merupakan sesuatu yang fatal. Dan oleh karena itu, Kristus menempuh jalan salib sebagai satu-satunya jalan yang memberikan pengharapan kepada kita. Tanpa salib tidak akan ada pengharapan. Tanpa salib manusia akan terus hidup di dalam kemurtatan di hadapan Allah. Tanpa salib pemberontakan manusia tidak akan pernah berakhir. Tidak pernah akan ada solusi bagi manusia. Dan tanpa salib kita mengerti bahwa manusia akan terus-menerus menjadi musuh Allah. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib itu? Setelah ia rela untuk membiarkan tubuhnya dicabik-cabik seperti itu, melewati suatu prosesi yang bukan hanya menyakitkan tetapi juga memalukan, Kristus memanggul salibnya, terus berjalan sampai ke atas puncak bukit Golgota. Jadi paku, jadi salib di sana untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguhlah manusia dan Allah pada saat yang sama. Melalui membiarkan tubuhnya tergantung di atas kayu salib itu, Yesus sengaja ingin membuktikan kepada kita bahwa dia adalah manusia. Dan pada saat yang bersamaan, dia juga adalah Allah. Melalui salib itu, Yesus hendak mengajarkan kepada kita
bahwa kemanusiaan dan keilahian, dua natur yang berbeda ini, yang tidak mungkin bercampur, yang tidak mungkin dapat dipertautkan, tiba-tiba menjadi satu di dalam diri pribadi Yesus Kristus yang hadir di dalam sejarah. Kenapa Yesus memilih jalan salib? Karena di dalam jalan salib itulah Yesus memperlihatkan betapa mengerikannya hukuman dosa itu bagi manusia yang berdosa. Sebagai manusia, ketika Yesus disalib, tubuhnya tercabik-cabik, dagingnya dikoyak-koyakan, tulang-tulangnya bahkan terlihat, lukanya begitu menganga, begitu mengerikan. Yesus ingin memperlihatkan kepada kita bahwa itulah konsekuensi dari dosa yang seharusnya ditanggung oleh kemanusiaan kita, ditanggung di dalam kedagingan kita, karena kitalah yang berdosa. Tetapi juga melalui salib, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah rela untuk menanggung itu semua bagi kita. Allah rela menempuh jalan salib itu untuk menunjukkan bahwa Allah sanggup untuk mengintervensi dosa. Allah sanggup untuk menyelesaikan dosa, dan hanya Allah saja yang mampu untuk menyelesaikannya. Melalui salib itu, Yesus juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa tubuh manusia yang hina itu, yang seharusnya dihukum itu, yang seharusnya digantung, dicambuk, dipermalukan sedemikian rupa oleh karena dosa. Tubuh manusia yang sudah sedemikian hina oleh karena dosa itu, kemudian dirangkul oleh Allah ke dalam tubuh kemuliaan. Karena kita tahu, pada kebangkitan Yesus kemudian memiliki tubuh kemuliaan. Kita juga tahu bahwa di atas kayu salib itu, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah benar-benar Allah yang sejati, manusia yang sejati, yang sungguh-sungguh hadir di dalam pergumulan terdalam manusia. Yesus pada titik di atas kayu salib itu dipersamakan dengan orang-orang terhukum di kanan dan kirinya. Mereka pantas memang untuk dihukum karena mereka berbuat kejahatan. Mereka pantas dihukum karena mereka adalah seorang kriminal. Mereka pantas untuk mendapatkan penghukuman itu. Tetapi Kristus, Allah yang kudus itu, Allah yang sejati itu, membiarkan dirinya mengalami akan siksa penyaliban itu untuk menunjukkan bahwa Allah yang kudus itu, Allah yang berkuasa itu hadir mendampingi manusia di dalam semua pergumulannya yang terdalam. Jadi Bapak Ibu guru yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di atas kayu salib itu Yesus memperlihatkan karyanya bagi kita, yaitu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai manusia, Allah yang mendampingi manusia, Allah yang hadir di dalam pergumulan manusia yang terdalam. Tapi juga perlu kita ingat bahwa di atas kayu salib itu Yesus sedang menegakkan hukuman bagi manusia. Yesus sedang menyelesaikan suatu hukuman yang seharusnya Allah timpakan kepada manusia, tetapi Kristus telah menyelesaikannya secara tuntas bagi kita. Seharusnya kita yang terhukum di atas kayu salib itu, tetapi kemudian Kristus menyelesaikannya bagi kita. Bisa kita bayangkan, kalau sekiranya kitalah yang harus menanggung semua beban dosa kita, maka sudah pasti kita tidak akan sanggup untuk bertahan di hadapan Allah yang Maha Kudus, karena kita adalah orang-orang berdosa. Dosa itu membuat kita tidak mampu untuk menghampiri Allah. Jangankan untuk menyelesaikan dosa, menghampiri Allah pun kita tidak akan sanggup, karena kita adalah orang-orang berdosa. Allah adalah Allah yang kudus. Tetapi Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib itu, Yesus menyelesaikan dosanya manusia bagi Allah. Jadi pengharapan seperti apa yang ada di dalam salib Kristus? Apa pengharapan yang Yesus kerjakan bagi kita melalui salib itu? Kalau kita melihat bagian Alkitab ini, Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi menyadari bahwa salib sungguh-sungguh merupakan suatu berita yang membawa pengharapan bagi kita. Di dalam Injil Lukas tadi kita melihat bagaimana para perempuan-perempuan yang telah selama ini
kurang lebih 3 tahun melayani Kristus bersama dengan para murid-murid yang lain. Mereka juga yang telah menjadi saksi mata peristiwa yang mengerikan bagaimana Kristus digantung di atas kayu salib itu. Pada hari pertama di minggu itu, mereka dengan penuh duka cita, mereka dengan penuh kegentaran, mereka dengan penuh keputusasaan, mereka datang ke kubur itu untuk membawa rempah-rempah. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Untuk apa? Untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang sudah mati itu. Ini merupakan satu tradisi kebiasaan dari orang Yahudi pada masa itu. Kenapa mereka tidak melakukannya pada saat Yesus sudah diturunkan dari salib? Tentunya mereka tidak sempat. Jangan lupa karena pada masa itu mereka sedang terburu-buru dengan perayaan Paskah, perayaan Sabat yang sebentar lagi akan masuk. Jadi oleh karena terburu-buru didesak oleh waktu sebentar lagi akan Sabat, para perempuan-perempuan ini tidak sempat lagi untuk merempah-rempahi mayat atau tubuh daripada Yesus yang sudah mati di salib itu. Barulah pada hari pertama di minggu itu, mereka kemudian punya kesempatan untuk pergi ke kubur. Tentunya di sepanjang jalan para perempuan-perempuan itu telah sadar, kita telah kehilangan figur guru, figur bapak, figur sahabat, figur teladan, figur yang selama ini diikuti oleh mereka. Figur yang selama ini ajarannya menyentuh mereka. Figur yang selama ini memberikan penghiburan kepada mereka. Figur yang selama ini mengerjakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka. Kini mereka harus datang ke arah kubur itu dan menjumpai Yesus itu sudah mati. Dan mereka akan bertugas untuk merempah-rempahi tubuh itu. Belum lagi kita harus memikirkan bahwa Yesus dikuburkan di dalam goa yang ditutup dengan batu yang begitu besar. Sementara mereka adalah para perempuan-perempuan. Mereka tentunya berpikir, bagaimana caranya nanti mereka bisa masuk. Di dalam kekalutan itu kemudian yang terjadi begitu menakjubkan. Ketika mereka tiba di kubur itu, mereka melihat dari jauh bahwa batu sudah terguling. Mereka masuk ke dalamnya untuk memastikan apa yang terjadi. Mereka tidak menemukan tubuh Yesus. Mereka hanya menemukan kain kafan yang dipakai untuk membalut, membungkus tubuh Yesus yang mati itu. Tentu saja mereka panik. Mereka kehilangan gurunya. Pertama kehilangan karena gurunya mati. Sekarang mereka kehilangan gurunya. Tubuhnya tidak ada lagi di sana. Ini sungguh-sungguh suatu peristiwa yang begitu memilukan bagi mereka yang sedang berduka pada masa itu. Para perempuan-perempuan ini. Sontak dengan segera mereka keluar dari kubur itu ingin mencari tahu siapa yang sudah mencuri tubuh Yesus itu. Dan di saat itulah kemudian malaikat yang oleh Injil Lukas disampaikan sebagai dalam wujud 2 orang dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat yang keempat saya bacakan. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Malaikat Tuhan kemudian diutus oleh Allah untuk menyampaikan satu kabar sukacita. Kristus memang mati, tapi dia sudah bangkit. Kristus memang telah digantung di atas kayu salib, tetapi dia telah turun dan menyelesaikan dosa itu. Malaikat itu kemudian berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Ini suatu berita yang begitu mengejutkan bagi para perempuan-perempuan. Dan saking senangnya mereka dengan berita itu, mereka pulang kembali ke rumah dan menyampaikan kepada rasul-rasul yang lain bahwa Kristus sudah bangkit seperti yang telah ia katakan sebelumnya. Bahwa Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit dan dia menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh dirinya sendiri. Kristus sudah bangkit. Ia tidak lagi di kuburan itu. Ia sudah tidak ada di kubur itu karena dia sudah bangkit. Ini suatu berita yang begitu menggembirakan
Dan sukacita itu dialami oleh para perempuan-perempuan. Mereka lah yang pertama kali mengalami akan pengharapan dalam salib. Tapi menariknya, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para rasul pun bahkan pada mula pertama ragu akan berita itu. Ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Salib memberi pengharapan, tetapi pada saat yang bersamaan di dalam natur kemanusiaan kita, ternyata berita salib itu juga membawa keraguan-raguan. Para murid Kristus yang selama ini mengikut Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, yang melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Yesus melakukan mujizat, mereka juga yang mendengarkan akan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, mereka juga ragu. Ternyata ini memang adalah suatu natur di dalam kemanusiaan kita. Kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang rapuh, kita adalah manusia yang ragu, yang sulit sekali untuk percaya. Bahkan terhadap berita pengharapan yang dibawa oleh salib Kristus itu. Oleh karena itu kemudian Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama ayat yang ke-18, Rasul Paulus kemudian memberikan penegasan tentang kontradiksi yang muncul di dalam diri manusia sebagai respons negatif terhadap berita pengharapan yang dibawa oleh salib Kristus. Rasul Paulus berkata demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Melalui salib kita seharusnya sadar bahwa ada pengharapan di sana. Pengharapan seperti apa yang dibawa oleh berita salib? Pengharapan seperti apa yang disediakan oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib? Ada beberapa hal yang saya akan usulkan kepada kita semua. Yang pertama, pengharapan di dalam berita salib adalah manusia disadarkan akan kelemahan dan dosanya. Kita sungguh-sungguh sadar bahwa kemanusiaan kita yang rapuh, kemanusiaan kita yang lemah, kemanusiaan kita yang egois, kemanusiaan kita yang sombong, kemanusiaan kita yang tidak mau bergantung dan tidak mau percaya kepada Allah, membuat justru semakin memperlihatkan betapa lemahnya kita dan betapa tidak berdayanya kita akan dosa itu. Kita tahu kita berdosa, kita tahu bahwa kita tidak bisa menyelesaikan akan masalah dosa, tetapi kita tidak bisa untuk sadar betapa kita membutuhkan keselamatan dari Allah. Jadi pengharapan yang ada diberikan oleh salib kepada kita adalah Allah memberikan suatu kesadaran bagi kita bahwa kita membutuhkan salib itu. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada berita salib, sesungguhnya mereka tidak percaya bukan karena kurangnya data, bukan karena kurangnya informasi, bukan karena kurangnya kesaksian, tetapi karena mereka membiarkan dirinya, membiarkan kelemahan dan dosa itu tidak menyadarkan mereka akan kebutuhan utamanya, yaitu keselamatan dari Allah. Pengharapan dalam salib yang kedua adalah melalui salib itu manusia dipulihkan oleh Allah dari kebodohannya, dari keegoisannya, dan dari keberdosaannya. Hanya saliblah yang mampu untuk memulihkan manusia. Apa yang oleh manusia dianggap sebagai suatu titik di mana Allah itu kalah, Yesus itu kalah karena dia mati di salib, Allah justru menggunakan salib itu untuk memperlihatkan betapa hikmat Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan hikmat manusia. Hikmat Allah itu jauh melampaui semua hal yang dapat dipikirkan oleh manusia. Seringkali kita mengira bahwa salib adalah titik akhir dari perjalanan seorang Yesus Kristus. Tetapi Allah memperlihatkan justru bahwa melalui salib Allah sedang memulai suatu perjalanan di mana Allah merangkul semua untuk umat manusia untuk mengalami keselamatan dan kelepasan oleh Allah. Berita salib menjadi berita yang memberikan pengharapan
Karena melalui salib manusia kemudian ditebus oleh Allah dan boleh menikmati akan seluruh kekayaan, berkat, dan hikmat Allah. Jadi apa pengharapan di dalam kuasa salib itu? Pengharapannya adalah kita boleh terus-menerus disadarkan bahwa kita lemah, bahwa kita tidak berdaya, kita membutuhkan Allah. Apa pengharapan di balik berita salib itu? Kita dipulihkan dari kebodohan kita, dipulihkan dari keegoisan kita, dipulihkan dari kesombongan kita, dipulihkan dari keberdosaan kita. Tapi jangan lupa bahwa puncaknya melalui berita salib itu manusia ditebus oleh Allah untuk masuk ke dalam rencana Allah, masuk ke dalam rancangan Allah, dan masuk ke dalam kekekalan Allah. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit dan di dalam salibnya tersedia pengharapan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu guru, bagi para siswa, bagi kita semua. Kiranya melalui salib Kristus kita terus punya pengharapan bahwa apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami sekarang ini, bahwa Allah terus memberikan pengharapan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah kiranya berita salib-Mu sungguh-sungguh memberikan pengharapan bagi kami. Kiranya pengharapan itu akan terus kami rangkul, kami bawa serta dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang menjadi aktivitas kami melakukannya di dalam suatu pengharapan bahwa Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami mengucap syukur untuk sekali lagi kami boleh menikmati Paskah secara bersama-sama. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.